Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini, saya mau buat kue tradisional kue dadar gulung. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat unti kelapanya dulu. Siapkan panci, lalu masukkan 260 gram gula aren atau gula merah. Lalu tambahkan 70 ml air. Kemudian kita masak menggunakan api sedang, aduk-aduk terus sampai gulanya larut. Setelah gulanya larut seperti ini, kemudian angkat lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan panci, lalu masukkan 400 gram kelapa parut setengah tua bagian putihnya saja. Kemudian sangrai sekitar 5 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Tujuan kelapa parutnya ini disangrai sekitar 5 menit supaya nanti unti kelapanya lebih mantul ya teman-teman. Setelah sekitar 5 menit disangrai, kemudian masukkan larutan air gula merah dengan cara disaring. Tujuan disaring supaya ampas gula merah tidak ikut masuk ke dalam unti kelapa. Lalu tambahkan 2 helai daun pandan supaya unti kelapanya ini lebih wangi. Kemudian kita masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil, aduk-aduk terus sampai tercampur rata dan sampai mengering. Setelah mengering ini sudah jadi, kemudian angkat lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 50 sendok makan, 40 gram tepung tapioka, setara dengan 4 sendok makan, setengah sendok teh garam, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, siapkan 2 butir telur, kemudian kocok lepas. Setelah itu masukkan ke dalam bahan kering. Lalu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Setelah itu masukkan 2 saset santan instan kemasan 65 ml atau setara dengan 130 ml. Lalu tambahkan 1000 ml air, kita masukkan 500 ml dulu. Lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan sisa air. Nah, untuk airnya saya masukkan sebanyak 2 tahap ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Setelah adonan licin dan tercampur rata, tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Supaya warnanya lebih kelihatan cantik, tambahkan 3 tetes pewarna makanan warna kuning muda. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kita saring untuk memastikan supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Setelah itu aduk-aduk kembali sampai tercampur dengan rata, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan teflon, lalu hidupkan kompor menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Lalu olesi minyak goreng tipis-tipis menggunakan tisu. Setelah itu biarkan dulu teflonnya ini sampai panas. Setelah teflonnya panas, lalu masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur, kemudian kita goyang supaya merata. Lalu kita masak tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Setelah pinggirannya mulai mengelupas berarti sudah matang, kemudian pindahkan ke dalam wadah, dan wadahnya sudah saya olesi minyak goreng supaya kulitnya tidak lengket ya teman-teman. Selanjutnya teflonnya diolesi lagi minyak goreng menggunakan tisu tipis-tipis. Kemudian biarkan dulu teflonnya sampai panas. Setelah panas, masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur. Lalu kita goyang-goyang. Kita masak tetap menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kulitnya mengelupas berarti sudah matang, kemudian angkat dan pindahkan ke wadah. Pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan atau teflon, adonannya sebaiknya diaduk-aduk dulu supaya tercampur dengan baik ya teman-teman. Nah, untuk menghasilkan kulit dadar gulung berpori kecil, pastikan cetakannya sudah harus benar-benar panas. Lalu kita olesi teflonnya menggunakan minyak goreng tipis-tipis atau sedikit saja. Dan sebaliknya untuk menghasilkan kulit dadar gulung berpori besar,
pastikan cetakan atau teflonnya sudah benar-benar panas. Kemudian kita olesi minyak goreng sedikit banyak ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dicetak. Setelah seluruh adonan kulit selesai dimasak atau dicetak, selanjutnya ambil satu kulit. Kemudian kita isi dengan unti kelapa sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kita lipat seperti melipat amplop. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kulit selesai diisi dengan unti kelapa. Nah, untuk kulit dadar gulungnya ini recommended banget, anti sobek dan sangat lentur dan lembut ya teman-teman. Hal yang harus diingat supaya dadar gulungnya berpori-pori, pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan atau teflonnya sudah harus benar-benar panas, karena kalau teflon atau cetakannya tidak panas, kulit dadar gulungnya tidak akan berpori ya teman-teman. Nah, ini dia dadar gulung isi unti kelapanya sudah jadi. Dadar gulung isi unti kelapa ini buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik, berpori kecil-kecil, dan satu resep ini menghasilkan 36 biji dadar gulung ya teman-teman. Selain kulit dadar gulungnya ini berpori cantik, kulit dadar gulungnya ini sangat lentur, lembut, enak banget, gurih, isiannya ini manis, legit, dan lumer di mulut. Ini enak banget, recommended banget, dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami berikutnya. Terima kasih.